Wah, Los Eser, wih dingin tapi indah banget loh. Alam ciptaan Tuhan yang luar biasa ini. Iya, betul banget Mas Herman. Bukan cuma alamnya yang buat saya kagum. Saya kagum sama satu hal lain yang bahkan lebih dari alam yang indah ini loh Mas Herman. Apa yang lebih indah Los Eser dari alam ini? Ini udah indah banget. Ya, tentunya yang lebih indah itu kalau buat saya sih ketika saya melihat pemandangan, melihat alam itu, yaitu penyertaan Tuhan Mas Herman. Oh. Jadi penyertaan Tuhan yang senantiasa mengawali kita. Coba kita lihat tahun lalu ya, banyak hal yang tidak enak. Ada COVID, kita harus di rumah. Tapi sampai saat ini kita masih bisa di sini, masih bisa merasakan kebaikan Tuhan. Itu semua anugerahnya. Wah bener Pak Eser, Los Eser, ini semua anugerahnya yang begitu besar dalam kehidupan kita. Semusim demi semusim kita itu bisa lewati. Maka itu kita harus tetap bersyukur sama Tuhan. Ya, sebelum kita nanti menyanyi, yuk kita doa dulu. Los Eser, Los Herman ya yang berdoa. Yuk kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur atas penyertaan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati ya Tuhan di puji-pujian ini. Dan nanti kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah ibadah kami semua ini hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah juru selamat kehidupan kami. Amin. Los Eser, semusim berlalu, sungguh indah luar biasa kasih Tuhan dalam kehidupan kita ya. Iya. Seperti lagu theme kita bulan ini, mari kita nyanyikan sambil mengucap syukur. Semusim berlalu, Kau selalu diharap. Dan setiap tak pernah lagi lebih luas dari samudra, kebaikan Bapa akan habis hidup lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Semusim berlalu, semusim berlalu, Kau selalu diharap. Dan setiap tak pernah lagi lebih luas dari samudra, kebaikan Bapa akan habis hidup lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lebih luas dari samudra, kebaikan Bapa akan habis hidup lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas
kasih. Mas Eser, ngomong-ngomong kita lupa loh nyapa adik-adik yang di rumah. Oh iya, aduh, iya loh Sel. Mari kita sapa mereka semuanya. Ya ya, yuk kita sama mereka. 1, 2, 3. Selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi bersama Lose Herman dan Lose Eser. Nah, kita ada di pujian sekolah minggu Smile Heboh. Nah, Lose Eser, ini sudah nyapa anak-anak, ini Lose Herman bingung. Di mana ya, arah kanan, arah kiri, mau ke timur apa ke barat? Tahu? Oh, Mas Herman tuh bisa bingung ya. Iya dong. Sebentar, tenang, ada Mbak Google. Oh iya. Coba saya tak tanya Mbak Google dulu. Terbalik. Ya, tanya. Waduh, sinyalnya nggak ada loh Sel. Ya apa ini? Tenang Lose Eser. Lose Herman punya peta. Penyelamat nih. Iya, pasti petanya Doraemon. Iya dong. Wah, beruntung ya masih ada peta ini. Kita pun juga beruntung loh Lose. Wah. Kita punya arah panduan lebih dari peta manapun. Lose tahu enggak? Wah, pasti tahu dong. Kita kan punya Tuhan yang senantiasa memandu hidup kita. Bahkan ketika kita ada di jalan yang salah, pasti Tuhan Yesus akan mengingatkan kita untuk menemukan jalan yang benar. Benar sekali loh Sherman. Ini seperti lagu waktu acara camp tahun 2017. Ya. Wah, Judulnya Lost and found. Loh Sherman, ayo. Ingat kan theme song ini? Ingat dong. Nah, yuk adik-adik, sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Kita bangkit berdiri, ikuti gerakan Lose. Kita mau nyanyi ujian Lost and Found. Ayo semua bangkit berdiri. Hai kawan, kau ketahui kita pernah tersesat. Tak tahu benar, tak tahu salah, namun Yesus menemukan kita. Hai kawan, kau ketahui dulu kita pernah tersesat. Tak tahu arah, sudah menyerah, namun Yesus menemukan kita. I was lost but now I found. Ku terhilang di temukan. Aku yang tersesat diselamatkannya. Terima kasih Yesus Juru Selamatku. Hai kawan, hai kawan, kau tetap. Dulu kita pernah tersesat. Tak tahu benar, tak tahu salah, namun Yesus menemukan kita. Hai kawan, kau tetap. Dulu kita pernah tersesat. Tak tahu arah, sudah menyerah, namun Yesus menemukan kita. I was lost but now I found. Ku terhilang di temukan. Aku yang tersesat diselamatkannya. Terima kasih Yesus Juru Selamatku. I was lost but now I found. I was lost but now I found. Ku terhilang di temukan.
Firman, kalau kita sudah diselamatkan dan ditemukan Tuhan, jangan mau sama seperti hidup kita yang lama. Bener loh Caesar. Kalau kita dan adik-adik di rumah sudah ditebus sama Tuhan kan pasti hidup kita harus berubah. Jangan mau seperti dulu lagi ketika kita belum bertemu Tuhan. Ya, kita harus berubah di dalam Tuhan. Betul sekali loh Caesar. Kita mau berubah, kita mau berubah secara penuh, kita mau totally transform ya. Kita mau nyanyikan lagu ini change, kita mau gerakan loh Caesar. Iya. Biar kita panas di gunung ini ya. Betul. Tapi yang gerak loh Herman ya. Oke, Jadi siap. yang gerak loh Herman. Oke. Ya, gitu ya. Do you see the day in the heart of needing you, inside out in you, and there's no dark days. Do you see the day in the heart of needing you, and out in you, and there's no dark, and I am yours. I don't wanna be the same. I don't wanna play the same old game. Rather be transformed. Totally by you, my Lord. I don't wanna be the same. I don't wanna play the same old game. Rather be transformed by you, my Lord. Hey. Do you see the day in the heart of needing you, inside out with you, and there's no doubt. Hey, do you see the day in the heart of needing you, inside out with you, and there's no doubt. And I am yours. I don't wanna be the same. I don't wanna play the same old game. Rather be transformed. Totally by you, my Lord. I don't wanna be the same. I don't wanna play the same old game. Rather be transformed by you, my Lord. I don't wanna be the same. I don't wanna play the same old game. Rather be transformed totally by you, my Lord. I don't wanna be the same. I don't wanna play the same old game. Rather be transformed by you, my Lord. Rather be transformed by you, my Lord. Rather be transformed by you, my Lord. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, sekarang waktunya kalian memberikan persembahan. Silakan minta orang tua untuk menolong kalian untuk mentransfer persembahan kalian ke rekening gereja yang sebentar lagi akan ditayangkan. Adik-adik, sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ya, lo Caesar, Ya. mari adik-adik di rumah juga siapkan hati, pikiran, mata kita sehingga kita fokus mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai lagu doa kita. Buka hatimu, firman, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, mau mendengar
Segala Tuhan mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku mau ikut Dia. Shalom, selamat hari Minggu, anak sekolah Minggu Smile. Smile, hello. Bersama Losomia, kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Gimana kabar kalian? Loso selalu doakan kalian dalam kondisi sehat dan sukacita. Sebelum kita akan mulai, mari kita berdoa dulu. Ya, memohon pimpinan dan hikmat daripada Tuhan. Loso mau meminta Gisel untuk memimpin doa ini. Silakan Gisel. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong berkati kami yang sebentar akan mendengarkan firman-Mu. Tolong berikan kami hati dan telinga untuk menerima dan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan Losomia. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, karena pandemi COVID masih belum mereda, kita ibadah tetap dilaksanakan dengan cara online. Begitu pula juga saat kalian sekolah, ya kan? Tetap dijalankan dengan via online. Bicara tentang sekolah, selain guru menyampaikan materi pelajaran lewat Zoom class, ujian juga diadakan secara online lewat aplikasi Google Form atau aplikasi resmi lainnya yang dikeluarkan oleh sekolah langsung. Ada juga yang ujiannya dengan mengerjakan tugas, dengan membuat karya tulis ataupun membuat video. Adik-adik, kenapa perlu ada ujian? Ujian merupakan bentuk penilaian untuk mengukur apakah siswa yang diuji pantas untuk naik ke level atau jenjang selanjutnya yang lebih tinggi. Walaupun sekarang tidak ada lagi ujian nasional, adik-adik yang duduk di kelas 6 tetap harus menghadapi ujian sekolah. Ujian yang diadakan oleh sekolah supaya bisa naik ke SMP. Adik-adik, Allah juga memberikan ujian kepada umatnya. Ujian iman. Ujian ini dialami bangsa Israel setelah Allah menyelamatkan mereka dari kejaran bangsa Mesir dengan mukjizat yang sangat luar biasa. Allah membelah Laut Merah dan menolong bangsa Israel dapat berjalan ke seberang lautan dengan selamat. Bangsa Israel merayakannya dengan memuji nama Tuhan, bernyanyi, menari, dan bersukacita. Setelah perayaan itu, bangsa Israel berjalan 3 hari lamanya di padang gurun Syur dan tidak mendapat air sama sekali. Sesampainya di Mara, mereka mendapati mata air di sana tidak dapat diminum karena pahit rasanya. Tak enak. Mara artinya kepahitan. Bangsa Israel ketakutan karena terancam dehidrasi. Mereka kekurangan air. Apa respon yang dilakukan bangsa Israel saat itu? Dalam
ketidakpercayaan mereka, mereka bersungut-sungut, mereka menggerutu, mereka mengeluh. Tapi karena kemurahan kasih dan anugerah Allah, Dia mengubah air pahit itu menjadi manis. Allah menyuruh Musa untuk melemparkan kayu ke dalam air itu, dan air itu pun menjadi manis. Mereka dapat menikmatinya dengan sepuasnya. Allah memberi ketetapan bagi bangsa Israel, yaitu untuk sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan, melakukan apa yang benar di matanya, memasang telinga kepada perintah-perintahnya, dan mengikuti segala ketetapannya. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Nah, dari Elim, perjalanan dilanjutkan lagi ke padang gurun Sin. Kembali bangsa Israel bersungut-sungut karena ingin makan daging dan roti. Disinilah pertama kali Allah mengirimkan mana dan burung puyuh untuk menjadi makanan mereka selama perjalanan di padang gurun. Allah kembali menguji iman bangsa Israel. Apakah mereka percaya bahwa Allah akan menyediakan makanan bagi mereka setiap hari? Dengan memberi peraturan, mana yang diambil secukupnya untuk sehari, kecuali hari ke-6. Kalian bisa mengambil 2 kali lipat untuk hari Sabat. Tetapi ada yang tidak mendengar peraturan ini. Akhirnya mana yang berlebih akan menjadi busuk dan berulang. Kemudian berangkatlah bangsa Israel dari padang gurun Sin ke tempat persinggahan, dan mereka berkemah di Rafidim. Tidak ada air yang dapat diminum di tempat ini. Bangsa Israel pun bersungut-sungut kembali, marah kepada Musa. Mereka mencobai Allah, memaksa Allah untuk memberikan mereka air. Mencobai ini artinya apa? Mereka tidak percaya akan pimpinan Tuhan, tidak percaya akan pertolongan Tuhan. Sekali lagi, Allah menyediakan air bagi mereka. Musa memukul batu dengan tongkatnya dan keluarlah air dari batu tersebut. Tempat itu dinamai Masa dan Meriba. Kasih Allah selalu mencukupkan kebutuhan bangsa Israel. Tiba-tiba, bangsa Israel diserang orang Amalek. Orang Amalek ini adalah keturunan dari Esau. Masih ingat Esau? Allah masih melindungi bangsa Israel. Musa meminta Yosua untuk memilih dan memimpin orang-orang yang akan berperang melawan orang Amalek. Dan Musa akan berjalan dan berdiri di bukit sambil memegang tongkat Allah. Terjadi sesuatu yang aneh ya adik-adik. Setiap kali tangan Musa terangkat, maka lebih kuatlah bangsa Israel. Tetapi bila tangan Musa turun, lebih kuatlah bangsa orang Amalek ini. Harun dan Hur yang menemani Musa pada saat itu menopang kedua tangan Musa agar tidak turun sampai matahari terbenam. Demikianlah bangsa Israel memenangkan pertempuran dengan orang Amalek. Allah melindungi mereka. Allah memberi mereka kekuatan dan kemenangan atas musuhnya. Dalam peristiwa-peristiwa ini, Allah ingin membuktikan bahwa Allah tidak hanya membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, tapi juga Allah memelihara dan melindungi mereka selama di padang gurun. Demikian Allah juga menguji iman kita. Kadang Dia menempatkan kita di situasi yang sulit. Seperti saat ini ya, adaptasi dengan perubahan yang mengharuskan kita tetap di rumah dan sekolah online. Nah, saat sekolah online, masih adakah dari kita yang dapat jujur dalam mengerjakan tugas? Karena tidak ada yang melihat, jadi memudahkan kalian untuk mencontek. Apakah itu perbuatan yang menyenangkan Tuhan? Dengan kesempatan waktu yang lebih banyak kalian saat ini untuk pegang HP atau gadget, apakah membuat kalian memakai semua waktu itu hanya habis untuk nonton YouTube, bermain game, dan tidak bisa lagi menyediakan waktu untuk baca firman Tuhan dan berdoa?
Adik-adik, apakah itu memuliakan Tuhan? Allah sudah memberikan kasih-Nya yang besar kepada kita melalui Tuhan Yesus yang memberikan nyawanya untuk menebus dosa kita. Sudah sepantasnya kita hidup taat dan percaya kepadanya. Melalui firman Tuhan, kita dapat tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Firman Tuhan kita perlukan setiap hari sebagai pegangan dan tuntunan kita dalam mengambil segala keputusan agar sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Inilah yang membuat kita lulus dalam ujian. Nah, Lose mengingatkan kembali bagi kalian untuk terus, jangan bosan, jangan males ya untuk membaca firman Tuhan, untuk kembali aktif lagi membaca firman Tuhan buat kalian yang sudah berhenti baca, khususnya yang di grup baca Alkitab setiap hari ya. Lose tunggu laporan-laporan kalian. Nah, adik-adik, kembali di setiap kesulitan yang kita hadapi, mana yang lebih cepat kita kerjakan? Apakah kita sedikit-sedikit bersungut-sungut, mengeluh, menggerutu seperti bangsa Israel? Atau kita bersyukur atas setiap berkat Tuhan? Walaupun tidak seperti yang kita harapkan, tapi Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Berserah dan percaya hanya kepada kekuatan Tuhan dan taat sepenuh hati. Dia Allah yang kuasa, yang mencukupkan segala yang kita perlu. Ingat janji Tuhan ini adik-adik. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang sangat besar bagi kami, untuk keselamatan yang Kau sudah berikan bagi kami. Engkau sudah menghapus segala dosa-dosa kami. Tuhan, tolong kami dalam hidup kami ini agar kami selalu berjalan dalam terang Tuhan, berjalan dalam firman Tuhan. Berikan kami tuntunan dan penyertaan-Mu selalu. Biarlah kami dapat menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami, pakailah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke semuanya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.